Halo teman-teman, di video kali ini merupakan video pembelajaran mengenai perubahan dan konflik sosial. Pada pembahasan kita kali ini cukup menarik dan sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian paham ya. Simak terus videonya. Baik teman-teman, sebelum kita membahas tentang perubahan dan konflik sosial, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perilaku sosial. Tentunya tidak akan ada perubahan dan konflik jika tidak ada perilaku di dalamnya. Nah, perilaku sendiri yaitu sifatnya individual yang erat kaitannya dengan kepribadian yang terbentuk sepanjang hidup melalui proses sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan proses belajar yang dilakukan oleh seseorang semenjak masa kanak-kanak hingga masa tuanya mengenai pola-pola tindakan dalam berinteraksi dengan segala ragam individu yang ada di sekelilingnya. Kemudian melalui sosialisasi ini dapat terjadi proses pembinaan kepribadian yang dapat membantu seseorang untuk menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya dalam suatu masyarakat sehingga ia dapat berperan dan berfungsi di lingkungannya. Keluarga, teman sepermainan, sekolah, lingkungan kerja, dan media massa itu merupakan media dari sosialisasi. Oleh karena itu, kepribadian sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, pengalaman, pendidikan, perasaan, naluri, dan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Sosialisasi dan kepribadian akan membentuk suatu sistem perilaku yang akan menentukan dan membentuk sikap seseorang. Nah, berikut adalah gambar berupa contoh dari perilaku sosial, yaitu di sini ada beberapa orang. 4 orang ini adalah orang yang terbentuk dalam suatu lingkungan. Satu lingkungan mereka sedang ada interaksi, ada perilaku di mana mereka itu bisa mengutarakan pendapat atau hanya sekedar berbicara, mengobrol, dan lain-lain. Kemudian ini adalah bentuk contoh lain, yaitu di mana seorang anak dua orang anak ini mereka sedang belajar, sepertinya mereka sedang membagi alat warna, alat lukis ya. Kemudian di gambar berikutnya mereka juga sedang berperilaku sosial di mana mereka sedang membicarakan suatu media sosial. Kemudian ada seorang anak dan ibu yang sedang saling bertatapan, dan yang terakhir yaitu anak-anak yang sedang berkumpul. Bisa jadi mereka sedang berekreasi atau memang mereka sedang bermain. Nah, selain itu ada tindakan sosial. Menurut sosiolog Jerman Max Weber, tindakan sosial dimulai dari tindakan atau perilaku seseorang dengan perilaku orang lain yang dapat dipahami secara subjektif atau oleh si pelaku dan diorientasikan pada tujuan tertentu. Tindakan sosial ini adalah tindakan individu. Sepanjang tindakannya itu ia mempunyai arti atau arti subjektif bagi dirinya yang diarahkan pada tindakan orang lain. Sebagai contoh tentang tindakan sosial yaitu misalnya seorang pemuda menganggukkan kepala kepada seorang gadis dan gadis itu membalas dengan menganggukkan kepalanya sebagai respon. Tetapi jika pemuda tersebut menganggukkan kepalanya sendirian, itu bukan termasuk perilaku sosial karena tidak ada objek atau sasaran yang dapat memberikan reaksi atas tindakannya tersebut. Berdasarkan contoh tersebut, maka secara tersirat dalam tindakan. Nah, untuk yang selanjutnya, ada 5 ciri pokok tindakan sosial. Yang pertama, tindakan yang memiliki makna subjektif. Yang kedua, tindakan nyata yang bersifat membatin, sepenuhnya dan bersifat subjektif. Kemudian yang ketiga, tindakan sosial selalu diarahkan pada orang lain untuk mendapatkan respon. Dan yang terakhir, tindakan merupakan respon terhadap perilaku orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa tipe tindakan sosial. Yang pertama, rasional instrumental. Yang kedua, tindakan afektif. Yang ketiga, rasional berorientasi nilai. Dan yang terakhir, tindakan tradisional.
Nah, sebagai contoh, ada contoh gambar dari beberapa tipe. Yang pertama, rasional instrumental, kedua, tindakan afektif, ketiga, rasional yang berorientasi nilai, dan yang terakhir, tindakan tradisional. Nah, untuk beberapa pengertiannya yaitu tipe rasional instrumental merupakan tindakan sosial murni, artinya tindakan seseorang yang memperhatikan cara bertindak dan tujuan yang hendak dicapai dari tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, tindakan afektif merupakan tindakan yang lebih didominasi oleh perasaan atau emosi dari kepura-puraan atau dibuat-buat, sehingga seringkali tindakan afektif ini sulit dipahami atau tidak rasional. Yang ketiga yaitu rasional yang berorientasi nilai, merupakan salah satu cara yang baik dan tidak bertentangan dengan kaidah, tetapi tidak diyakininya sebagai cara yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang terakhir yaitu tindakan tradisional. Tindakan tradisional seringkali merupakan tindakan yang tidak rasional, yaitu tindakan seseorang yang didasarkan pada kebiasaan dalam mengadakan sesuatu, baik itu biasanya dilakukan atau kebiasaan orang terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah kunci atau syarat utama dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama-sama. Bertemunya dua orang tidak akan menghasilkan pergaulan hidup di dalam suatu kelompok sosial tanpa adanya komunikasi dan saling mempengaruhi, serta adanya kerjasama, bahkan persaingan atau pertikaian untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi jika dua orang yang bertemu tersebut dapat menimbulkan tindakan sosial, meskipun tanpa berbicara, karena pada masing-masing orang akan muncul perasaan atau saling menilai, seperti wangi parfum seseorang yang dapat menimbulkan reaksi orang lain. Tetapi untuk terjadinya interaksi sosial harus terpenuhi syarat sebagai berikut, yaitu dengan adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat melalui kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer tersebut secara bertemu langsung, kemudian berhadapan muka, sedangkan untuk sekunder sendiri yaitu melalui media perantara seperti telepon, surat media, massa, dan lain-lain. Interaksi sendiri dapat berlangsung secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok atau kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian, suatu proses interaksi sosial dapat berlangsung berdasarkan dengan beberapa faktor. Yang pertama itu imitasi. Berikut adalah contoh-contoh dari faktor interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, yang merupakan peniruan dari tindakan orang lain, seperti meniru sikap atau tingkah laku maupun pada penampilan seseorang pada fisik, yang terjadi dan terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Terdapat contoh ya di bawah ini, yaitu di mana seseorang anak meniru kebiasaan ayahnya atau tingkah laku ayahnya yang bermain laptop. Kemudian yang kedua yaitu sugesti, merupakan pengaruh atau pandangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Disinilah proses saling mempengaruhi dan menerima pandangan terjadi. Sebagai contoh, ini adalah ada dua orang wanita yang sedang berbincang, mungkin salah satunya itu sedang memberikan suatu pengaruh dan pandangan kepada rekannya. Kemudian ada identifikasi, merupakan kecenderungan dalam diri seseorang yang untuk menjadi sama dengan yang lain, biasanya dengan seseorang yang ia sukai atau ia idolakan. Nah, dapat terlihat sebagai contoh gambar di samping, yaitu ada seseorang yang sedang menirukan mungkin menjadi salah satu idol atau seseorang yang mereka idolakan, yaitu Superman, dan orang tersebut meniru sampai gaya pakaiannya, kemudian gaya berbicaranya, dan lain-lain. Dan untuk yang selanjutnya yaitu simpati. Simpati merupakan proses di mana seseorang tertarik dengan orang lain sehingga ia mampu memahami pihak lain. Dapat dilihat contoh gambarnya di samping.
Untuk yang selanjutnya ada bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sosial terdapat beberapa bentuk interaksi sosial yang dapat bersifat asosiatif dan juga disosiatif. Nah, disosiatif ini adalah bentuk persaingan, kontroversi, dan pertentangan atau pertikaian konflik sosial. Sedangkan asosiatif adalah bentuk interaksi yang bersifat kerjasama, akomodasi, dan adapun beberapa kerjasama yang dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontrak, dan kerjasama tradisional. Nah, kita langsung kepada pembahasan inti, yaitu merupakan perubahan sosial. Ada yang menjadi penyebab dari perubahan sosial, yaitu bisa menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong dari perubahan sosial yaitu contohnya pendidikan yang maju, sikap menghargai hasil karya orang lain untuk maju, dan adanya toleransi terhadap perubahan yang menyimpang, sistem masyarakatan yang terbuka, penduduk heterogen, dan ketidakpuasan terhadap bidang tertentu, disorganisasi dalam masyarakat, dan sikap mudah menerima inovasi. Kemudian sedangkan untuk yang menjadi faktor penghambatnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat yang masih tradisional, kepentingan yang telah tertanam dengan kuat, prasangka buruk terhadap pihak luar, dan rasa takut terjadinya kegoyahan dalam integrasi masyarakat. Kemudian, perubahan sosial juga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yang terbagi menjadi perubahan sosial yang lambat dan perubahan sosial yang cepat, perubahan kecil dan perubahan besar, perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan sosial. Nah, untuk pengertiannya sendiri, perubahan sosial yang lambat dan perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial yang lambat itu bisa dikatakan dengan evolusi atau disebut dengan evolusi yang merupakan perubahan memerlukan waktu yang lama dan beberapa rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Sedangkan untuk perubahan sosial yang berlangsung secara cepat itu disebut revolusi yang meliputi dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan di masyarakat, di mana perubahan ini dapat terjadi karena direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana. Kemudian perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, seperti perubahan mode pakaian atau rambut, dan tidak mempengaruhi bagi masyarakat dalam keseluruhan. Nah, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan jumlah banyak yang telah dilakukan itu dapat menimbulkan perubahan sosial dengan pengaruh yang besar, seperti terjadinya urbanisasi, fragmentasi, lahan garapan, transmigrasi, dan pelaksanaan program keluarga berencana. Untuk yang selanjutnya yaitu perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan yaitu perubahan yang dikehendaki, yang perubahan-perubahan ini sebelumnya telah dikehendaki dan diprogramkan terlebih dahulu oleh warga atau masyarakatnya. Sedangkan untuk perubahan yang tidak direncanakan yaitu seperti musibah dan di luar perkiraan suatu masyarakat tertentu dan dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat, tetapi perubahan ini mungkin dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan sosial. Untuk yang selanjutnya ada konflik sosial. Konflik sendiri secara umum dapat diartikan sebagai pertentangan. Nah, konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dalam sosiologi sendiri, konflik sosial merupakan gambaran tentang terjadinya percekcokan, perselisihan, ketegangan, atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan secara individual maupun perbedaan kelompok. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan, atau perbedaan yang lebih luas dan umum,
seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik, dan kepercayaan. Dan menjadi faktor terjadinya konflik itu antara lain perbedaan kepentingan, perbedaan pola kebudayaan, perbedaan status sosial, faktor pembeda individu dan masyarakat, dan terjadinya perubahan sosial. Kemudian untuk bentuknya sendiri yaitu konflik pribadi, konflik kelompok, konflik antar kelas, konflik ras, dan konflik politik, serta konflik budaya. Konflik pribadi sendiri itu adalah konflik yang bisa terjadi dalam suatu pribadi atau individu. Kemudian konflik kelompok itu terjadi dalam suatu kelompok, misalkan pertikaian atau perbedaan antar sudut pandang kelompok. Kemudian konflik antar kelas sosial, kemudian konflik ras yang biasanya terjadi ya dalam kehidupan kita. Kemudian konflik politik, sekarang juga banyak kasus tentang konflik politik yang sedang ramai. Dan konflik budaya seperti beberapa negara yang mereka itu membeda-bedakan suatu budaya, kemudian mereka mengaku bahwa budaya itu merupakan budaya sendiri, dan banyak sekali contoh yang lain. Baiklah teman-teman, itu adalah video yang berisikan pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.